Tahukah kalian berapa ukuran bakteri dan manakah yang lebih besar, bakteri atau virus ya? Nah, di video kali ini kita akan membahas konversi satuan dan penggunaan awalan dalam suatu pengukuran. Ukuran bakteri bervariasi tergantung pada spesiesnya, tetapi pada umumnya panjang suatu bakteri berkisar antara 0,2 hingga 10 mikrometer. Sebagai perbandingan, selai rambut manusia biasanya memiliki diameter sekitar 75 mikrometer. Jadi, ukuran bakteri jauh lebih kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil pengukuran yang sangat besar. Tahukah kalian berapa jarak dari bumi ke matahari? Berdasarkan hasil pengukuran para ahli, jarak rata-rata antara matahari ke bumi yaitu sekitar 149,6 juta kilometer. Untuk lebih memahami hasil pengukuran yang sangat besar dan kecil, maka kita perlu mengkonversi satuan tersebut. Konversi satuan adalah proses mengubah nilai suatu satuan ke dalam satuan lain tanpa mengubah nilai atau kuantitas yang diukur. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam suatu pengukuran, maka diperlukan adanya sistem satuan internasional, yaitu sistem satuan yang digunakan secara global untuk pengukuran. Sistem satuan internasional terdiri dari 7 satuan dasar, yaitu yang kita kenal sebagai 7 besaran pokok. Untuk mengubah satuan dalam suatu hasil pengukuran, maka diperlukan adanya konsep konversi satuan, seperti yang ditunjukkan pada tangga konversi. Contoh soal konversi satuan dari besaran pokok. Yang pertama, 4,2 mm berapa meter? Maka kalian ingat konversi satuan dengan menggunakan tangga konversi, posisi milimeter itu berada di paling bawah. Sehingga untuk mencapai ke satuan meter diperlukan 3 kali naik anak tangga. Maka jika naik hasilnya yaitu dibagi. Ya, karena naik 3 kali tangga, maka 4,2 dibagi 1000 yaitu 0,0042 meter. Coba perhatikan nomor 1B. Dengan cara yang sama, kita ingat pada tangga konversi, sentimeter itu posisinya ada di bawah, sedangkan meter posisinya di atas. Dari sentimeter ke meter naik 2 anak tangga. Sehingga jika naik, maka hasilnya 30 cm dibagi 100. Jadi hasilnya 0,3 meter. Soal selanjutnya, perhatikan nomor 1C, 8,32 kg berapa gram? Ingat pada tangga konversi kilogram itu ada di posisi paling atas. Sehingga untuk mencapai ke posisi gram, maka harus kita konversikan dikali dengan 1000 karena turun 3 kali. Jadi 8,32 dikali 1000. Jadi hasilnya 8.320 gram. Kemudian nomor 1D, 500 gram diubah ke kilogram, itu kebalikannya. Jadi kita bagi 1000. Jadi 500 dibagi 1000 yaitu 0,5 kilogram. Soal yang terakhir, 15 menit berapa detik? Detik merupakan satuan internasional. Jadi kita ubah jika 1 menit 60 detik, maka 15 menit kita harus kali dengan 60 detik. Hasilnya adalah 900 detik. Selanjutnya kita selesaikan konversi satuan dari besaran turunan. Nomor 2A yaitu besaran dari luas. Dengan menggunakan konversi satuan untuk luas, maka posisi cm persegi naik 2 kali tangga ke meter persegi. 1 kali naik yaitu 100. Karena naik maka dibagi 10.000. Penulisan 10.000 bisa kita tulis sebagai 10 pangkat min 4 atau 400 dibagi 10.000. Sama saja ya. Jadi hasilnya yaitu 0,04 meter persegi. Perhatikan nomor 2B, 2 liter berapa mililiter? Dengan menggunakan tangga konversi, dari liter ke mililiter adalah turun 3 kali tangga, sehingga dikali 1000.
maka 2 liter adalah 2000 ml. Perhatikan soal nomor 2C, kita akan konversikan satuan dari besaran kecepatan. Rumus dari kecepatan itu sendiri yaitu S per T, di mana S itu adalah jarak, T adalah time atau waktu. Jadi sebenarnya satuan internasional dari kecepatan bukan kilometer per jam, melainkan meter per second. Caranya kita akan ubah satu per satu. Kilometer kita ubah ke meter yaitu dikali 1000, dari jam ke second dikali juga 3.600, sehingga hasilnya yaitu 72 dikali 1000 per 3.600 adalah 20 meter per second. Selanjutnya kita akan ubah satuan gram per centimeter kubik ke dalam kilogram per meter kubik. Tahukah kalian satuan ini merupakan satuan dari besaran turunan yaitu massa jenis. Dengan rumus Rho sama dengan M per V. Massa jenis itu sendiri yaitu kerapatan. Jadi misalnya kita punya segelas air, kemudian kita masukkan minyak, maka air dan minyak itu tidak akan pernah bersatu karena perbedaan dari massa jenis. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus ubah satuan gram ke kilogram dan sentimeter kubik ke meter kubik. Kita ubah satu per satu. Gram ke kilogram dibagi 1000, sedangkan sentimeter kubik diubah ke meter kubik dibagi 1 juta. Setelah melalui proses perhitungan dan penyederhanaan, maka kita tinggal mengkalinya menjadi 1000. Jadi 5 dikali 1000 yaitu 5000 kg per meter kubik. Satuan kilogram per meter kubik adalah satuan internasional dari massa jenis. Soal yang terakhir, 10 ml berapa cm kubik? Berdasarkan tanggal konversi, bahwa cm kubik itu setara atau sama dengan mililiter. Sehingga kita tidak akan mengkalikan dengan apapun. Jadi 10 ml sama saja dengan 10 cm kubik.